Jumpa lagi bersama saya di Aine Podcast. Mari bincang bersama Bahar. Mulai dari nol, impian jadi nyata. Teman-teman, hari ini saya sudah bersama dengan Bung Krisman yang juga mahasiswa dan aktivis di Kepulauan Nias ini. Mari kita persilahkan Bung Krisman untuk memperkenalkan diri kepada kita semua. Ya, baik. Sebelumnya saya sapa seluruh teman-teman. Yahoo, merdeka. Merdeka. Kenalkan saya Krisman Cintrate, mahasiswa dari History. Saya berasal dari kampung Desa Lawang 1, Kecamatan Afulu, dan kegiatan sehari-hari sebagai mahasiswa. Baik, luar biasa. Selamat datang Bung Krisman. Terima kasih sudah mau mampir berkenan untuk bincang-bincang bersama saya pada kesempatan hari ini. Bagaimana keadaannya? Tuhan dan syukur Sehat selalu. Oke. Saya tertarik ya, kita langsung ke intinya ya. Saya tertarik mengundang Bung Krisman untuk berbincang dengan saya karena beberapa minggu yang lalu Bung Krisman itu menjadi viral, menjadi trending ketika menyampaikan statement tentang Universitas Nias, dan akhirnya Bung Krisman diminta untuk klarifikasi atau mendengar klarifikasi. Saya tidak tahu Bapak sudah bagaimana, bagaimana tanggapannya ya, waktu itu. pertama dulu soal tanggapan, kritikan atau berupa saran yang disampaikan kepada pemberhentian waktu itu, lalu kemudian nanti diminta klarifikasi. Itu sebenarnya konsepnya adalah memberikan dorongan kepada universitas. Lalu kemudian pada saat itu ada surat panggilan, itu bukan memberikan klarifikasi tetapi mendengarkan klarifikasi dari pihak kampus. Jadi itu jalan ceritanya waktu itu. Jadi pada ini ya, saya mencoba ini menyederhanakan. Pada saat awalnya Krisman menyampaikan pendapat melalui media, lalu kampus mencoba merespon dengan cara mengundang. Tetapi tahu-taunya kampus tidak meminta agar Bung Krisman mengklarifikasi, tetapi lebih kepada pihak kampus memberikan klarifikasi mengenai pendapat pemahaman terkait Unias ya. terkait Unias. Apakah saat itu sebelum Bung Krisman memberikan pendapat atau menyampaikan opini di media, apakah Bung Krisman sudah berpikir matang-matang apakah ini tidak berefek nantinya? Ya, untuk persoalan itu sebenarnya untuk memberikan tanggapan itu hal yang wajar. Jadi kalau kemudian berpikir bahwa tidak ada efeknya, ya, yang saya pikir memang ada efeknya, tapi bukan bagi saya, tetapi efeknya adalah setidaknya ada semangat universitas yayasan untuk mewujudkan universitas. Kalau efeknya ke saya, ya saya bersyukur ketika realisasinya ada. Jadi ada efek bagi saya bisa kuliah di universitas. Jadi itu yang terpenting. Baik, tidakkah Bung Krisman ke kampus akan terganggu atau yayasan? Maksudnya apakah tidak merasa takut nanti gimana ini responnya? Nanti apakah saya tidak dihajar, digebukin atau dibungkam lagi? Pertama bahwa kalau sampai di sana, saya tidak berpikiran sampai di sana ataupun ada rasa saya takut nanti jangan yayasan ini menjebloskan saya di penjara, ya, dijatuhkan di perkuliahan. Saya coba tidak pernah berpikir seperti itu, karena memang kondisinya ya, memberikan pendapat itu kan hak setiap warga negara. Menyampaikan kritik itu hak setiap warga negara. Ya, sebagai warga negara Indonesia kita telah diberikan kebebasan untuk menyampaikan pendapat baik itu secara lisan, secara tulisan, secara mimbar, melalui aksi demonstrasi. Itu sudah diberikan oleh negara. Undang-undang menjaminkan kita pada saat menyampaikan aspirasi. Yang terpenting adalah tindakan kita itu bukan suatu tindakan yang kriminal atau pencemaran nama baik ataupun hina ataupun membuat hal-hal yang buruk. Jadi pada intinya kita menyampaikan aspirasi itu atau pada saat itu menyampaikan pendapat itu adalah hal yang positif. Intinya supaya yayasan lebih semangat, lebih optimisme dalam pendidikan. Benar, agar yayasan
memiliki komitmen mewujudkan dan Universitasnya. agar progresnya itu dapat dilihat dan dipercepat lagi. Oke, ketika dipanggil untuk klarifikasi, ya, klarifikasi sebenarnya siapa tadi yang pihak kampus? Pihak kampus memberikan klarifikasi kepada saya. Intinya begini, karena sudah saya sampaikan kritikan itu, kemudian yayasan istilahnya seperti menjawab daripada kritikan itu. Oh begitu jadinya. Intinya sederhananya seperti itu. Saya kira terjadi pemungkaman, misalnya Anda jangan begini, Tidak. ini kenyataannya begini, dan Anda diam aja dulu. Jadi sepertinya tidak ada hal Bukan seperti itu. seperti itu. Baik, luar biasa. Kita bersyukur bahwa artinya klarifikasi berjalan baik. Berjalan dengan baik. Cuma saja sebenarnya kemarin itu saya juga bukannya tidak mau mendengarkan karena itu saya sampaikan kepada yayasan itu kan kondisi. Jadi kalau misalnya pihak kampus yang memberikan itu kan sepertinya tidak elok karena yang tahu persis persoalan apa itu kan yayasan. Benar. Jadi kalau pihak kampus, nah di sini nanti ada, makanya nanti ada istilahnya di dalam pemikiran publik atau asumsi publik seperti adanya pemungkaman karena pihak kampus yang mengambil alih persoalan itu. Harusnya yayasan yang bergerak. Yayasan yang bergerak. Tapi sampai saat ini adakah realisasi setelah klarifikasi itu? Dari kampus atau yayasan misalnya? Ya kalau sampai hari ini setelah adanya klarifikasi seperti itu, ya, belum ada. Sampai saat ini belum sampai di telinga kami informasi. Saya pun sebagai pengurus dan ikut pengurus yang masih aktif, itu masih belum sampai di telinga kami sampai di mana progresnya. Yang kami tahu hanya setelah klarifikasi disampaikan kemarin bahwa mereka menyampaikan dan menyampaikan sedang proses menunggu kodifikasi dan sedang masa transmisi nanti. Jadi hanya sampai saat itu. Tapi progres yang sebenarnya dari ungkapan yayasan sebenarnya belum ada. Belum ada pemberitahuan resmi. Iya, secara resminya belum ada. Kita belum menerima. Apakah kemudian para mahasiswa atau Anda misalnya menganggap bahwa yayasan tidak sanggup atau merasa kurang waktu untuk percepatan dari dunia sini? Sepertinya. Dan kemungkinan yayasan itu masih adanya kurang persiapan. Sepertinya kurang persiapan. Ya, intinya saja sampai hari ini realisasi universitas itu belum ada. Coba kan kalau memang adanya keseriusan, kalau adanya keseriusan dari pihak yayasan, setidaknya adanya sosialisasi itu hal kecil memang, sepele memang adanya sosialisasi. Tapi dengan disampaikannya kepada publik, kepada masyarakat, kita tahu sampai di mana kondisi, kita tahu sudah sampai di mana kebijakannya. Jadi makanya ada asumsi seperti itu serius. Makanya ada asumsi sepertinya yayasan tidak sanggup, tidak siap, masih belum siap untuk menerima kehadiran universitas. Ada asumsi yang mengatakan bahwa mengenai pejabat baru dalam internal kampus yang barusan dilantik, sebenarnya diberi kesempatan untuk mengerti beberapa waktu. Ya, saya pikir itu wajar ada asumsi. Kenapa? Karena setahu publik sudah keluar SK berarti tidak ada istilah IKIP dan tidak ada istilah ST. Yang ada adalah universitas. Jadi ketika masih dilama-lamakan prosesnya untuk merealisasikan universitasnya wajar. Ada apa ini sebenarnya? Jangan-jangan karena yang inilah oknum yang sedang menjabat berikan kesempatan. Tidak sampai kalau ada asumsi seperti itu. Dan kita juga tidak bisa melarang publik untuk memberikan asumsi seperti itu. Nah, jadi saya pikir barangkali ya kalau hal-hal seperti itu disampaikan oleh publik, ya harusnya itu menjadi evaluasi bagi yayasan, evaluasi juga bagi pihak tertentu, apakah itu benar atau tidak. Artinya supaya adanya jawaban dari asumsi publik itu, maka segeralah untuk realisasi. Jadi dari proses klarifikasi kemarin, apakah sudah terucap sebuah jaminan bahwa Universitas Nias akan ada dalam waktu dekat?
atau hanya sebatas gambaran yang tidak menentu? Iya, kalau dilihat dari klarifikasi penyampaian dari pihak kampus, katanya akan ada realisasi. Sekarang tinggal menunggu terbitnya statuta, terbitnya logo, dan kelengkapan administrasi yang lain. Cuma itu kami dengar dari pihak kampus, tapi kebenarannya dari FFP kita tidak tahu. Seharusnya yayasan yang Dan kan yayasan yang lebih tahu persoalannya. yang bekerja di situ yayasan. Yayasan. Ataupun memang, dan itu pun hanya diberitahukan kepada saya. Artinya kalau memang ingin memberikan sampai di mana progresnya, sampai di mana prosesnya, itu jangan dipanggil secara pribadi mahasiswanya, jangan dipanggil hanya seorang-seorang. Jadi belum dipublikasi. Publik Iya. dipublikasikan, karena bukan hanya mahasiswa yang bertanya soal masyarakat banyak pun bertanya sampai di mana Universitas Nias. Jadi secepatnya lah ada istilah publikasi. Iya. Jadi sampai sekarang terjadi proses saling diam-diam. Saling diam membisu ya. Entah sampai di mana kita nggak tahu. Iya. Dan mungkin mahasiswa juga, aduh, ngapain ya? Ngapain kita ke kampus yang mana yang jelas? Itu seperti yang anda ucapkan melalui media itu ya. Mahasiswa bertanya sampai di mana? Iya, sampai di mana progresnya? Iya benar. Bagaimana dengan data-data kita? Dikipkah atau masih universitasnya? Terjadi ketidakjelasan. Ya, karena sudah membingungkan. Universitasnya sudah terbit SK-nya, namun SK yang terbit kemarin itu maksudnya, dan ini IKIP dan STIM masih berjalan. Ya, masih berjalan. Itu yang menjadi perbincangan publik akhir ini. Oke, Bung Krisman, apakah sekarang tidak berefek pada perkuliahan? Ya, melihat semua itu, kalau itu tidak ada efek. Tidak ada. Misalnya ini tidak ada penekanan baik kan, tidak ada penekanan bahwa menjatuhkan dalam bulan tidak ada. Syukur itu yang kita, dan itu hal yang perlu diapresiasi sebenarnya. Iya. Motivasi bagi saya juga agar segera terwujud supaya mahasiswa yang banyak ini, dan termasuk saya bisa kuliah di universitas. Tapi sampai saat ini hambatan untuk memberikan penekanan ataupun bukan kepada saya secara pribadi belum ada. Kita apresiasi ya, pihak kampus dan yayasan itu ya. Melihat antusiasme masyarakat dan para mahasiswa agar terwujudnya Universitas Nias. Saya berpikir hadirnya universitas itu sebuah kebanggaan sebenarnya. Dengan adanya universitas tentunya meningkatnya sumber daya manusia, lebih berkualitas lah kampus-kampus kita. Apa harapan Bung Krisman kepada para yayasan hari ini agar Universitas Nias itu benar-benar terwujud? Ya, harapan yang pertama ini yang perlu saya sampaikan kepada pihak yayasan. Pertama, supaya adanya dulu sosialisasi kepada publik, kepada mahasiswa, dan kepada seluruh masyarakat khususnya Pulau Nias sampai di mana ke proses di Universitas Nias yang pertama. Yang kedua, kita berharap sudah adanya persiapan-persiapan dari yayasan, persiapan-persiapan yang matang. Istilahnya dalam penggabungan kampus ini kan ada dua kampus yang berbeda. Kampus TIE 1 dan kampus IKIP 1 tempat yang terpisah. Jadi supaya adanya juga kesiapan akan hal itu. Istilahnya universitas ini beroperasi di mana, IKIP atau TIE. Dan yang ketiga, segera wujudkan universitasnya. Artinya segera realisasikan universitas dengan adanya kesiapan-kesiapan yang saya sebutkan tadi. Kemudian kesiapan-kesiapan administrasi, kemudian kesiapan-kesiapan kualitas lembaga, dan kemudian kesiapan-kesiapan terkait sarana prasarana kampus. Tentunya ini naik level ya. Iya. Jadi semua harus disesuaikan dengan levelnya. Dengan levelnya. Ini sudah selevel universitas. Masa kita masih bergaung dengan kampus yang lama? Seperti yang sekarang ini. Terus ada yang meningkat. Ya. Seperti itu lah saya katakan. Supaya ada peningkatan level lah. Dari institut ke universitas. Benar sekali. Lalu apa yang Anda ragukan ketika Universitas Nias itu hanya sebatas wacana sampai sekarang? Ya, yang saya ragukan ketika misalnya ini hanya kita di sini bahwa Universitas Nias segera wacana.
adalah mahasiswanya. Kenapa? Kita korban karena dalam data Kemendikbud itu tidak ada lagi data itu dan data itu, yang ada data Universitas Nias. Jadi dan itu sudah disampaikan ke LDIP. LDIP sudah menerima surat itu dan SK itu pun sudah diserahkan kepada pihak yayasan. Jadi yang saya takutkan ketika saya sekedar wacana adalah masih mahasiswa. Kita ke depan kemana? Tidak menentu, Tidak menentu karena tidak ada legalitas sedikit dan setia sekarang. Ya sekarang itu sudah dicabut. Ya sudah beralih ke setelah itu. Jadi itu yang saya takutkan. Tapi itulah dengan supaya adanya jawaban dari pertanyaan selama ini asumsi publik itu hal yang utama dilakukan adalah sosialisasi. Tidak mesti harus datang ke kampus. Melalui virtual, melalui via Zoom itu bisa diadakan sosialisasi kepada publik. Banyak orang yang menggunakan Zoom itu ya dengan melaksanakan webinar dan sebagainya. Intinya lah sosialisasi itu bisa dilakukan secara virtual. Nah, terpenting adalah kesiapan dan kesanggupan dari yayasan. Dan dengan adanya sosialisasi itu, maka saya yakin asumsi publik itu sedikit terjawab. Dan kita juga percaya bahwa memang yayasan adalah sangat serius untuk menjawab permasalahan. Luar biasa ya. Ketika nanti hanya sebatas wacana, maka mahasiswa akan terbengkalai. Ya, kita takut seperti itu. Ya, ketakutannya seperti itu. Dan kita berharap semoga pihak kampus dan lembaga yayasan dapat bergerak cepat, menunjukkan progresivitas yang luar biasa dalam pewujudan Universitas Nias. Karena bagaimanapun ini sangat dinanti-nanti, sudah menjadi cita-cita yang sudah sejak lama di Pulau Nias ini ya. Memang sudah ada Universitas Nias Raya dan itu tentu menjadi motivasi kita juga. Bahkan mereka tiga kampus tapi dalam tempo yang sesingkat-singkatnya itu langsung terrealisasi. Karena memang saya pikir yayasannya bergerak cepat dan sudah merancang dengan benar, dengan baik sedemikian rupa. Dan saya sendiri tidak tahu sampai di mana universitasnya, mungkin hanya mereka lah. Kita tunggu tadi publikasi dan sosialisasi dari yayasan. Tapi kita berharap seperti itu. Harapan kita seperti itu. Dan nanti kalau ada waktu pun saya akan mencoba meminta pendapat dari pandangan dari yayasan atau pihak kampus kalau mereka berkenan. Oke, kemudian terlepas dari itu, tentu Anda juga aktivis. Dengan menyuarakan hal seperti ini, apakah Anda merasa ada sesuatu yang mengganggu atau tidak pada baik masa-masa sebelumnya maupun sekarang? Ya kalau untuk masalah itu sampai saat ini, ya, kita syukurilah kepada pemerintah dan kita apresiasi juga atas jaminan undang-undang bahwa memang benar-benar menjamin kebebasan berpendapat, sehingga sampai saat ini saya tidak merasa ada sesuatu hal ataupun ada ancaman, tidak. Ya intinya masih baik-baik saja. Kita bersyukur dan hal itu ya. Semoga ke depan juga seperti itu. Ya, kita berharap ini terus ditingkatkan. Tadi saya belum belum tahu persis organisasi mana sih yang kita lakukan. Organisasi saat ini di mahasiswa ada dua organisasi internal dan eksternal. Internal tadi saya sebagai Usben dan masih aktif dan sebagai wakil ketua, dan beberapa teman-teman yang lain yang masih aktif, dan kemudian organisasi eksternal di GMI, Gerakan Mahasiswa Nasional di cabang Mahasiswa Nias, digabung tahun 2019, kemudian dalam masa setelah itu dilantik menjadi pengurus cabang sebagai wakil ketua di bidang politik. Sampai hari ini masih menjabat masih berada di dalam organisasi. Jadi melihat keadaan sekarang di dunia kampus dan di dunia masyarakat sosial politik kita, apa harapan Bung Krisma kepada para aktivis dan juga para mahasiswa lainnya mengenai menyuarakan, memberi pendapat, berorasi, demonstrasi? Karena ini memang negara demokrasi ya. Bagaimana dapat harapan pendapat saya terkait pada seluruh teman-teman mahasiswa
dan teman-teman seperjuangan bahwa kita jangan pernah takut untuk menyampaikan pendapat. Kita tidak boleh gentar untuk ancaman-ancaman ketika kita menyampaikan pendapat. Yang terpenting adalah menyampaikan pendapat itu dalam sisi positif, tidak hanya isu yang sara, isu penghinaan atau melakukan perbuatan-perbuatan kriminal. Karena kebebasan berpendapat itu dijamin oleh undang-undang dasar menjamin itu. Iya benar. Kemudian dalam undang-undang nomor 9 tahun 1998 juga itu di situ ada kebebasan berpendapat. Jadi kita telah diatur bahwa kebebasan berpendapat itu bisa secara lisan, secara tulisan, secara demonstrasi, secara berbebas itu di legal ya. Sebagai negara demokrasi itu dilindungi oleh undang-undang. Jadi pada seluruh teman-teman yang pernah berhenti, bagi yang memilih dunia gerakan ya, yang pernah berhenti untuk terus menyuarakan apa yang menjadi inspirasi, terutama dalam dunia kampus ya. Kampus ya, apa yang memang itu kepentingan mahasiswa ya mari bersama-sama kita sampaikan. Intinya jangan pernah takut untuk intervensi ya, luar biasa. Jadi itu pesan saya kepada baik, luar biasa ya bahwa kita mempunyai hak untuk berpendapat, namun kita dihadapkan pada sebuah kaidah-kaidah yang mengikuti norma-norma tadi yang berlaku, undang-undang yang berlaku dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Untuk mengakhiri perbincangan kita pada saat ini, adakah closing statement yang mau disampaikan tambahan? Ya, saya hanya terpikir pada satu kalimat di Tan Malaka yang mengatakan bahwa idealisme adalah satu-satunya istimewa terakhir yang dimiliki oleh kita. Jadi pada teman-teman mahasiswa bahwa sudah dikatakan idealisme, jadi itu harus benar-benar dimiliki oleh seorang mahasiswa. Karena untuk menemukan suatu jawaban yang benar itu kita perlu butuh idealisme. Karena kenapa? Dengan adanya idealisme atau cara pandang itu sendiri untuk memperoleh memberikan suatu tanggapan atau mencari kebenaran, maka itu adalah modalnya adalah idealisme yang dimiliki oleh seorang mahasiswa. Dengan pemikiran idealisme kita berharap negara, bangsa dan daerah kita dapat dibangun oleh para tokoh-tokoh muda dari para mahasiswa yang benar berpikir demi kemajuan bangsa, negara dan daerah kita. Untuk itu teman-teman, tetaplah dukung kita, para mahasiswa dan kawan-kawan lainnya, para aktivis dalam menyuarakan sebuah kebenaran, sebuah cita-cita yang luhur demi kemajuan bersama seperti yang pernah dilakoni oleh Bung Krisman dan kawan-kawan lainnya. Luar biasa, tentu melalui kaidah-kaidah yang berlaku, norma-norma yang berlaku secara hukum. Oke, semoga sukses terus Bung Krisman, semoga apa yang dicita-citakan setelah ini dapat terwujud dengan baik. Untuk itu yang terpenting adalah tetaplah di channel ini, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share untuk mendukung YouTuber Indonesia. Yahoo! Merdeka! Merdeka!